Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran kimia kelas 11 bersama saya, Pak Bos. Kali ini yang mau kita bahas adalah tentang materi termokimia. Pada pelajaran terdahulu kita telah belajar tentang termokimia, yaitu reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Kali ini yang mau kita pelajari adalah jenis-jenis perubahan entalpi. Ada 3 jenis perubahan entalpi yang mau kita bahas pada saat ini. Yang pertama, perubahan entalpi pembentukan standar yang kita lambangkan dengan delta HF. Yang kedua, perubahan entalpi penguraian standar yang kita lambangkan dengan delta HD. Yang ketiga adalah perubahan entalpi pembakaran standar yang kita lambangkan dengan delta HC. Baiklah, kita mulai dari yang pertama. Perubahan entalpi pembentukan standar atau delta HF adalah perubahan entalpi pada pembentukan 1 mol senyawa dari unsur-unsurnya pada keadaan standar. Contoh, tuliskan persamaan termokimia dari reaksi pembentukan C2H5OH jika delta HF standarnya adalah minus 277,6 kJ per mol. Yang kedua, reaksi pembentukan Na4NO3 jika delta HF Na4NO3 sama dengan minus 365,5 kJ per mol. Karena delta H kedua dari contoh soal ini adalah minus, berarti reaksi ini adalah reaksi eksoterm seperti yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Sekarang bagaimanakah menuliskan persamaan termokimia pembentukan C2H5OH? Maka karena yang dibentuk itu adalah C2H5OH, maka kita tuliskanlah senyawa C2H5OH itu di sebelah kanan tanda reaksi. Tentunya dia berasal dari unsur-unsurnya. Di sini ada 3 jenis unsur, karbon, hidrogen, dan oksigen. Kita tuliskanlah itu di sebelah kiri. Karbon itu monoatomik, tetapi kalau gas itu diatomik. H2 itu ditulis, hidrogen ditulis dalam bentuk H2 dan oksigen ditulis dalam bentuk O2. Kemudian kita setarakan, karena dia adalah pembentukan standar, maka koefisien dari C2H5OH itu wajib 1, maka jumlah karbon di sebelah kanan 2. Maka supaya setara, karbon di sebelah kiri kita buat menjadi 2 dengan merubah koefisien menjadi 2. Kemudian H di sebelah kanan ada 5 dengan 1, sedangkan di sebelah kiri baru 2, maka kita kali 3. Oksigen di kanan ada 1, di kiri ada 2, maka untuk membuat oksigen menjadi 1 di sebelah kiri kita kalikan dengan setengah. Inilah persamaan termokimia pembentukan C2H5. Tentunya kita lampirkanlah delta HF-nya sesuai dengan yang sudah tertentu di dalam soal tadi. Negatif artinya bahwa reaksi ini melepaskan kalor. Yang kedua, pembentukan NH4NO3 sama dengan yang pertama tadi. Tulislah senyawa NH4NO3 di sebelah kanan tanda reaksi. Kemudian tulislah unsur-unsur penyusunnya di sebelah kiri. Karena semua ini adalah berasal dari unsur-unsur gas, maka semua ditulis dalam bentuk diatomik. N ditulis dalam N2, hidrogen ditulis dalam H2, sedangkan oksigen ditulis dalam bentuk O2. Kemudian kita setarakan. Jumlah N di kiri ada 2, di kanan ada 2, berarti sudah sama. Jumlah hidrogen di kanan ada 4, di kiri baru 2, berarti koefisiennya 2. Oksigen di kanan ada 3, di kiri baru 2. Maka 2 kali berapa supaya 3? Tentunya 3/2. Lampirkanlah delta HF-nya sebesar yang sudah terdapat di dalam soal ini. Begitulah cara menulis reaksi pembentukan standar atau persamaan termokimia pembentukan standar dari beberapa senyawa. Kemudian yang kedua, perubahan entalpi penguraian standar adalah perubahan entalpi pada penguraian 1 mol senyawa menjadi unsur-unsurnya pada keadaan standar. Contoh,
Tuliskan persamaan termokimia dari reaksi penguraian NaHCO3 dan penguraian CH3COOH. Maka karena ini reaksi penguraian, maka senyawa yang diuraikan kita tulis di sebelah kiri. Maka dia terurai menjadi unsur-unsurnya. Na itu logam, maka ditulis monoatomik. Hidrogen itu gas, ditulis diatomik. Karbon itu adalah padatan tetapi tidak gas, maka sama dengan logam, ditulis monoatomik. Sedangkan oksigen adalah gas, ditulis diatomik. Kemudian setarakan dengan menyamakan jumlah unsur kiri dan kanan. Natrium sama, berarti sudah setara. Hidrogen 1 di kiri tapi di kanan 2. Maka karena ini penguraian standar, maka koefisien NaHCO3 wajib 1. Maka hidrogen sudah pasti 1 di kiri. Maka membuat hidrogen supaya 1 di kanan, kalikan dengan setengah. Karbon sama, tapi kalau oksigen di kiri ada 3, di kanan ada 2. Maka supaya yang di kanan ini menjadi 3, kalikanlah dengan 3/2. Lampirkanlah delta HD-nya sebesar positif. Sekian ya. Arti positif di situ berarti reaksinya ada reaksi endoteren atau membutuhkan kalori. Yang kedua, penguraian CH3COOH. Ini nama lainnya adalah asam asetat. Ya, tuliskanlah CH3COOH di sebelah kiri. Uraikanlah menjadi unsur-unsurnya. Ada 3 unsur di sini, karbon, hidrogen, dan oksigen. Karbon monoatomik, hidrogen diatomik, dan oksigen juga diatomik. Samakan unsur kiri dan kanan. Karbon ada 2, maka koefisien karbon di kanan 2. Hidrogen ada 4, maka koefisien H2 ada 2. Oksigen ada 2, sudah sama dengan di kanan. Kemudian lampirkanlah delta HD-nya. Maka penguraian, reaksi penguraian ini ya, kita menulis yang diuraikan di sebelah kiri dan unsur-unsurnya di sebelah kanan. Yang ketiga, perubahan entalpi pembakaran standar adalah perubahan entalpi pada pembakaran sempurna 1 mol unsur atau senyawa dalam keadaan standar. Kita sudah belajar tentang reaksi pembakaran waktu belajar reaksi-reaksi senyawa hidrokarbon. Pada saat itu kita telah menuliskan beberapa contoh di mana jika senyawa hidrokarbon itu dibakar, maka tambahkanlah dengan O2 dan hasilnya CO2 dan H2O jika pembakarannya sempurna. Contoh, tuliskan persamaan termokimia dari reaksi pembakaran CH3OH dan reaksi pembakaran C2H2. Tentunya harga delta Hc-nya diketahui. Maka pembakaran CH3OH tambahkanlah O2 terhadap CH3OH, hasilnya CO2 dan H2O. Sama dengan pembentukan dan penguraian tadi, bahwa ini pembakaran standar, maka koefisien CH3OH harus 1. Sehingga karbon di kiri sudah pasti 1, di kanan kebetulan 1, berarti sudah setara. Tapi untuk hidrogen di kiri ada 4, di kanan baru 2, maka supaya sama koefisien H2O kita kali 2. Dengan dikalinya H2O kali 2, maka jumlah O di dalam H2O ada 2, dalam CO2 ada 2, maka oksigen di kanan sebanyak 4, sedangkan di kiri baru 3. 1 di CH3OH, 2 di O2. Maka 1 ditambah 3 supaya 4, berarti kita buatlah koefisien O2 sebanyak 3/2. Kemudian kita lampirkanlah delta Hc-nya sebesar yang sudah tertera pada soal. Tanda negatif artinya bahwa reaksi ini adalah reaksi eksoteren. Yang kedua, pembakaran C2H2. C2H2 itu adalah etuna atau asetilen. Tulislah C2H2 di sebelah kiri dan tambahkan O2 dan hasilnya CO2 dan H2O. Kita setarakan, C di kiri ada 2, di kanan baru 1, berarti koefisien CO2 kali 2. H di kiri ada 2, di kanan 2, berarti sudah sama. Tinggal oksigen.
Oksigen di kanan ada 5. Karena di dalam CO2 ada 2. Di H2O ada 1, 5. Maka supaya 5 di sebelah kiri, 2 kali 5/2. Maka koefisien O2 sebesar 5/2. Dan kita lampirkanlah delta Hc sebesar minus 1240, artinya bahwa reaksi pembakaran gas E-tuna ini adalah reaksi eksoterm. Inilah beberapa contoh reaksi pembentukan, penguraian, dan pembakaran. Semoga contoh-contoh ini dapat kita manfaatkan di dalam mengerjakan soal-soal yang berhubungan dengan reaksi-reaksi termokimia atau persamaan termokimia seperti ini. Baiklah, sampai sekian. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.